Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat malam sahabat pioner. Kita selalu stay tune ya untuk berita-berita terbaru mengenai Fine Network. Nah, jadi teman-teman, kita harus tetap semangat dalam menghadapi situasi ya dan kondisi apapun ceritanya. Fine Network kedepannya akan lebih baik tentunya. Nah, jadi terus dan bertahanlah untuk masa depan yang lebih baik. Solusi KYC ya, Fine Network adalah produk inklusif ya atau eksklusif yang mematuhi standar hukum. Jadi banyak lagi teman-teman yang mengatakan kapan saya KYC, kenapa saya belum lulus KYC, kenapa saya belum dapat undangan KYC, atau kemudian kenapa saya digantung-gantung, atau ya mungkin banyak alasan-alasan tertentu dan mereka memang sampai hari ini belum ada KYC. Nah, jadi teman-teman, kita sudah pastikan bahwa ya transparansi yang adil terhadap penipuan dan pemalsuan itu pasti dilakukan oleh pihak Kortim sendiri. Nah, pengecualian teroris, KYC berlangsung secara perlahan, secara bertahap meningkat sehingga setelah KYC untuk miliaran pengguna nantinya akan berpartisipasi itu akan lebih mudah. Jadi setelah 14 hari meninjau pelanggaran ya, pada FI telah dipetakan ke dompet mainnet untuk memastikan keadilan dan transparansi bagi masing-masing perintis serta menemukan dan mendeteksi kesalahan. Jadi teman-teman, pemetaan Picoin ke dompet mainnet dan membuka saldo yang tersedia untuk bisa bertransaksi di blockchain Fi juga terjadi secara belahan dan cermat. Nah, jadi sudah jelas ya hitungannya berapa koin ya yang migrasi dan lain sebagainya itu sudah dijelaskan di dalam Fi ya, Fi blockchain ya atau Fi block explorer. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jelas sekali bahwa metode di atas juga memberikan waktu proyek untuk menyelesaikan ekosistem yang bisa memakan waktu 3-6 bulan. Ya ditunggu ya teman-teman ya. Ketika hampir semua KYC berhasil dan akunnya dikecualikan, akun penipuan dihancurkan, kemudian ketika komunitas pioner mencapai jumlah yang cukup besar dan mainnet tertutup dihapus, kemudian firewall ya, sepenuhnya beralih kepada open mainnet yang memungkinkan aktivitas di APPS ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya 2022 akhir ini penambang mencapai angka 100 juta ya, itu akan mungkin tutup lah atau tidak ada penambangan lagi dan siap-siap untuk open mainnet. Jadi Fi adalah masa depan jangka panjang komunitas pionir, bukan bagi beberapa perintis ya yang sulit untuk cepat menjual koin. Jadi Fi atau bahkan menjual akun Fi itu adalah hal yang salah, walaupun ya alasannya untuk melunasi hutang-hutang ya. Jadi pertambangan Pi sejak dini dan menyimpan Picoin dalam waktu lama ini sangat luar biasa. Sampai proyek memiliki miliaran pengguna, akan bebas secara finansial dan dapat secara positif mengubah hidup banyak orang. Jadi teman-teman pioner semuanya perlu melengkapi syarat lamaran di daftar mainnet, tunggu undangannya dan lakukan KYC dengan cermat, pastikan dengan berhasil. Jadi visi misi keagungan ketat, cerdas, pendekatan ilmiah dan proyek Fine Network mencapai kesuksesan besar. Tim inti dengan personel yang baru ditambahkan telah menambah lebih dari 40 orang tim ahli ya dalam menghadapi perjalanan Fine Network ini. Jadi mereka bekerja keras ya setiap hari hanya untuk menyempurnakan Picoin dengan cara yang paling sempurna. Jadi informasi tentang blockchain Fi hari ini memiliki 821 juta Picoin di jaringan utama dan 658 juta Picoin dirintis untuk mengunci. Jadi jumlahnya ya teman-teman, Picoin yang bisa diperdagangkan sangat langka. Harga Picoin tidak akan kecil. Pertukaran konsensus transaksi pertama terjadi di seluruh dunia sudah mulai berjalan. Tergantung pada kelompok individu yang bertukar konsensus, nilai Pi bervariasi dari $1 hingga jutaan dolar. Jawabannya yang jelas adalah ketika SDK dan eFi ya diterapkan pada semua aplikasi DAPP dan Open Mainnet Eco segera hadir pada tahun 2023. Jadi tinggal 1 minggu lagi, tingkat tambang Agustus akan terus sesuai diturunkan seperti biasa, base rate akan makin hilang dan jumlah penambang baru yang kembali meningkat dengan cepat. Jadi hargai Pi-mu teman-teman. Nah, karena itu adalah masa depanmu. Yang jelas, menentukan total supply Pi yang beredar dan total Pi yang terkunci telah memberi kita pandangan paling jelas dari ukuran mainnet saat ini. Menurut angka, dalam angka tersebut dapat dilihat bahwa ada lebih dari 1 juta pioner yang memindahkan Pi ke dompet mainnet, kurang dari 2 miliar Pi yang
beredar walaupun terkunci Pi. Jadi menyumbang lebih kurang 2% dari 100 miliar koin yang ada di pasokan dunia supply ya. Dan kemudian sisa 98% akan bertahap karena lebih banyak pioner melewati KYC skala besar dalam waktu dekat di saat-saat akan datang tentunya. Jadi ya sekali lagi buat pioner tetap semangat dan lanjut menambang dan menghabiskan Pi dengan wajar tentunya, karena Pi kedepannya akan mahal. Dan ya mungkin kita pelan-pelan ya, santai-santai, dan kita melihat ketika open mainnet berapa harga Fi yang sangat cocok untuk kita semuanya. Nah jadi teman-teman, itu informasi sangat berguna sebenarnya buat kita semuanya. Yang jelas core team ya sudah menambahkan tim-tim ahli untuk bisa membuat Fi Network ini semakin cerah tentunya seperti itu. Dan kemudian harga konsensus tetap kita pertahankan di angka yang sangat tinggi. Kemudian kita lihat juga Pak Abner Tindi ya, itu sudah melakukan barter pertama ya, barter pertama yang sangat luar biasa di Indonesia. Nah ini saya apresiasi untuk Pak Abner Tindi, yaitu tentang pioner ya di Indonesia barter mobil seharga dasar, yaitu konsensus 314.159 per Fi. Nah, jadi Sabtu tadi ya, tanggal 23 Juli 2022, transaksi barter sesama pioner dengan nilai konsensus itu terjadi, yaitu antara Toyota Crown Royal Salon ya atau Toyota Crown Royal Salon seharga 60 juta dibayar dengan 0,0127 Fi. Nah, jadi kalau di converse-nya ke dolar ya, 0,0127 Fi itu sama dengan 4.000 dolar. Nah, jadi 60 juta tentunya seperti itu. Jadi selamatlah buat Garuda Pacific ya, tim Garuda Pacific yang telah membarter mobil seharga tersebut. Mudah-mudahan angka konsensus itu diikuti oleh kawan-kawan lainnya dengan cara mempertahankan harga yang sangat minimal dan maksimal tentunya buat kita semuanya. Jadi itulah teman-teman ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita semuanya, dan tetaplah menambang, tetaplah optimis, jangan dengarkan orang-orang yang merasa ragu, karena kita nanti akan ikut ragu. Kemudian juga ya buat pioner-pioner lainnya jangan menukar sembarangan ya, menukar pisang, menukar jagung, menukar ubi, ya itu nggak pantas sebenarnya ya. Walaupun itu sama dengan barter, tetapi tukarlah dengan alat-alat atau barang-barang yang mewah seperti mobil, elektronik, sepeda motor dan lain sebagainya, sehingga ketika open mainnet nanti harga tersebut bisa disamakan dengan negara-negara Cina, Taiwan, Korea, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jangan kita murahan ya, karena di Indonesia ini semuanya serba instan, maunya cepat saja gitu. Karena apa? Karena kita rame teman-teman ya. Kita ada jutaan bahkan nanti miliaran orang, dan tentunya kita akan barter sama-sama ya. Kalau di Cina barter, di Taiwan barter, Malaysia barter, positif kita akan barter. Oke teman-teman, mudah-mudahan itu berguna buat kita semuanya, dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya.